Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Zuhad Masduki, dan telah hadir juga bersama kita Ayahanda Pembina Yayasan Muslim Jambi, Ayahanda Lutfi Lubihanto, dan juga Ketua Umum Yayasan Muslim Jambi, Ibunda Arijani, Ibunda Ari, dan juga Sekretaris Yayasan Muslim Jambi, Bapak Aditya, dan rekan-rekan yang ada di Yayasan Muslim Jambi dan Sekolah Islam Al-Azhar 50 Jambi yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian rutin mingguan kita yang pada kesempatan yang ke-17. Alhamdulillah kita sudah bersama selama 17 minggu, Ustaz. Tidak terasa waktunya. Dan alhamdulillah setiap minggu kita juga diberikan nasihat yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada kajian yang ke-17 kali ini kita akan membahas pentingnya menjaga lisan. Semoga kajian kali ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan mengerti pentingnya menjaga lisan, kita bisa menjaga lisan kita dalam berbicara, sehingga pergaulan kita dalam kehidupan sehari-hari terjaga dengan baik. Dan untuk waktu dan kesempatan pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Bapak Komjen Pol Lutfi Lubihanto, Pembina Yayasan Muslim Jambi. Yang kita hormati Ibu Aryani Lasmawati, MPSI Psikolog, Ketua Yayasan Muslim Jambi. Yang saya hormati seluruh tenaga pengajar, karyawan Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Alhamdulillah, hari ini pada tanggal 1 Januari 2022 kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian virtual kita. Kajian Islami virtual kita. Tema hari ini adalah pentingnya menjaga lisan. Kita akan mengkaji beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan pentingnya menjaga lisan. Karena dengan menjaga lisan itu akan berdampak pada keselamatan hidup kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Yang tidak bisa menjaga lisan terancam mendapatkan siksa di dunia dan juga di akhirat, karena dampak dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh lisannya itu. Baik, saya akan membaca dari kitab Riyadhus Shalihin yang terjemahan. Ini bahannya ada di halaman 903. Judulnya Perkara-perkara yang dilarang. Yang subnya pertama, bab diharamkannya ghibah dan perintah menjaga lisan. Nah, jadi lisan itu apa fungsinya? Lisan itu kan untuk bertutur kata. Dan tutur kata yang muncul dari lisan itu wujudnya, namanya bisa macam-macam. Bisa ucapan-ucapan yang baik, bisa tutur kata yang buruk,
Bisa juga tutur kata yang itu wujudnya juga bermacam-macam. Ada misalnya orang menyakiti hati orang. Ada orang membuli orang, membuli, menyiksa dengan kata-kata. Ada juga lisan diikuti dengan tulisan, menulis hoax, berita-berita bohong. Nah, jadi terjemahan lisan sekarang ini tidak hanya dalam artian tutur kata, tetapi berkembang menjadi tulisan yang ditulis oleh seseorang, lalu disebarluaskan. Itu dampaknya, keburukannya sama dengan tutur kata langsung yang diucapkan oleh seseorang. Nah, tutur kata yang buruk juga bisa berupa berita-berita bohong, bisa juga berupa olok-olok. Yang ini juga dilarang keras di dalam Al-Quran. Kita nanti akan lihat beberapa kasus keburukan dari lisan yang tidak baik, lisan yang tidak dijaga itu. Baik, mari kita lihat beberapa ayatnya. Pertama adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat 12 ini mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Baik orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka buruk. Karena sebagian prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah kamu memata-matai, mencari-cari kesalahan seseorang. Dan janganlah kamu melakukan ghibah, ngerumpi, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Nah, jadi di ayat 12 ini ada 3 larangan. Pertama, larangan melakukan berprasangka buruk kepada orang lain. Prasangka buruk itu diperbolehkan kalau ada indikatornya. Tetapi kalau tidak ada indikator, kita harus mengembangkan husnudzon, prasangka baik. Di dalam berinteraksi sekarang ini kita dengan siapapun, dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim, yang harus kita kembangkan adalah husnudzon, prasangka baik. Orang boleh berprasangka buruk kalau ada indikator. Nah, indikator itu macam-macam ya. Bisa dalam wujud gerakan fisik, bisa isyarat-isyarat, bisa juga yang lain-lain. Nah, kalau ada indikatornya, barulah kita boleh berprasangka buruk. Nah, curiga itu diperbolehkan. Lalu larangan yang kedua adalah tajassus, mencari-cari kesalahan. Sebenarnya orangnya tidak salah, tapi dicari-cari kesalahannya. Nah, dibuat-buat, direkayasa. Nah, gitu. Atau sebenarnya kesalahan yang sudah lama, yang sudah dimaafkan, tapi kemudian diungkit-ungkit kembali. Nah, itu kita tidak diperbolehkan. Karena ini akan mengganggu ukhuwah Islamiyah, akan mengganggu hubungan harmonis antar masyarakat. Lalu yang ketiga larangannya adalah ghibah. Nah, ghibah. Ini ada hadisnya ya di sini ghibah itu. Coba kita langsung lihat ke hadisnya. Ini hadisnya ada di nomor 1531. Nah, kita langsung lihat ke sini. 1531. Rasulullah ketika menjelaskan ghibah itu, beliau melontarkan pertanyaan kepada para sahabat. Atadruna mal ghibah? Tahukah kamu semua apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu sangat santun dan sangat hormat kepada Nabi. Mereka tidak mau mendahului Rasulullah dalam persoalan-persoalan yang mau dijelaskan itu.
Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Rasulullah kemudian menjelaskan yang namanya ghibah adalah kamu menyebut-nyebut saudaramu yang saudaramu tidak suka. Nah, jadi kamu membicarakan keburukan saudaramu dan saudaramu yang dibicarakan tidak suka dengan pembicaraan itu. Kila, dikatakan pada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma'akul? Bagaimana wahai Rasulullah kalau yang kita bicarakan itu memang dilakukan oleh yang bersangkutan? Qala, Rasulullah bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam takun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Kalau yang kamu bicarakan itu memang ada padanya, dia melakukan keburukan-keburukan yang kamu bicarakan, itulah ghibah. Jadi ghibah itu yaitu membicarakan keburukan orang lain dan orang lain yang dibicarakan memang melakukan keburukan itu. Tetapi kalau yang kamu bicarakan itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, jadi kamu nuduh saja di situ, dia tidak melakukan itu, maka itu namanya buhtan. Kamu melakukan dusta. Dusta besar kepada yang bersangkutan. Nah ini ya, jadi baik itu seperti itu. Ngerumpi, membicarakan keburukan orang, dan yang dibicarakan tidak ada di situ. Tidak satu majelis, sehingga dia tidak bisa membela diri. Kemudian oleh para ulama, dikecualikan dari larangan ini ada beberapa perkara ya, dikecualikan dari larangan ini. Itu hakikatnya ghibah tapi dibolehkan. Yang pertama, ghibah yang dibolehkan itu adalah namanya itu pengaduan tentang tindak kejahatan. Jadi kalau ada kejahatan yang terjadi, maka pihak korban itu boleh mengadukan terjadinya kejahatan itu, kedzaliman itu kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang itu bisa polisi, bisa Komnas HAM, bisa Komnas Perempuan, bisa Komnas Anak. Nah, diadukan ke sana. Ketika korban atau wakil dari korban itu mengadukan ke sana, tentu saja menyebut, melaporkan apa peristiwanya, apa keburukan yang dilakukan oleh pelaku, gitu kan. Nah, jadi ketika membuat laporan itu, menulis, melaporkan kepada pihak berwenang ini kan menyebutkan keburukan-keburukan si pelaku. Ini kan ghibah hakikatnya. Nah, tapi ini ghibah yang diperbolehkan. Nah, gitu maksudnya itu. Nah, jadi istilahnya tadzulum. Terjadi keburukan, penganiayaan, lalu pihak pelaku dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditangani dan diberi hukuman yang pantas. Yang kedua, orang minta fatwa keagamaan kepada tokoh-tokoh agama atau kepada tokoh-tokoh masyarakat. Itu juga diperbolehkan. Misalnya begini, ada seorang gadis datang kepada Rasulullah. Dia dilamar oleh 2 orang. Lalu si gadis ini tidak bisa menentukan mana yang mau diterima. Maka dia minta pertimbangan kepada Rasul. Nah, Rasul kemudian menyatakan, 2 orang yang kamu sebut itu, si A itu orangnya suka KDRT. Jadi suka melakukan tindakan kekerasan, pemukulan, dan seterusnya. Kalau kamu nikah sama dia, kamu tidak bahagia. Karena kamu akan dianiaya oleh yang bersangkutan. Nah, dia suka KDRT. Lalu orang yang kedua, orangnya itu miskin. Dia tidak punya potensi untuk bekerja, malas. Dan kamu kalau nikah sama dia, kamu juga tidak akan bahagia. Karena kebutuhan hidupmu tidak akan tercukupi. Nah, jadi 2 orang itu dianalisis semua oleh Nabi, dan dua-duanya tidak layak untuk menikahi gadis tadi. Maka Rasulullah kemudian memberi alternatif lain.
Rasul kemudian menawarkan kepada gadis ini pemuda namanya Usamah. Nah, Usamah. Nah, Usamah itu anaknya Zaid. Nah, Usamah bin Zaid. Nah, dan disetujui oleh si gadis itu. Dan akhirnya gadis ini menikah dengan Usamah. Setahun kemudian gadis ini lapor kepada Nabi bahwa rumah tangganya itu bahagia. Nah, gitu ya. Jadi Usamah pilihan Nabi ini pemuda hebat. Umur 17 tahun orang ini sudah diangkat menjadi komandan perang dan berhasil memimpin pasukan itu dan memenangkan pertempuran itu. Nah, jadi pemuda hebat ini yang dipilihkan oleh Rasul untuk si gadis. Nah, ini namanya fatwa ya. Jadi minta fatwa keagamaan dalam hal orang mau berumah tangga. Kita dimintai pertimbangan, kita boleh membuka seluruh hal ehwal orang yang mau dinikahi. Nah, baik itu pihak laki-lakinya maupun pihak perempuannya. Kita jelaskan sisi-sisi kebaikannya dan sisi-sisi kekurangannya. Nah, gitu misalnya ya. Itu kita boleh dalam konteks orang mau berumah tangga. Karena ini mau dipakai selamanya sampai mati. Nah, gitu. Tapi ya hanya sampai batas itu, tidak boleh berlebihan ya. Jadi sebatas yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, orang boleh hibah itu kalau ada orang melakukan keburukan tanpa malu-malu. Nah, maka dan ini membahayakan bagi masyarakat luas. Maka kita boleh membicarakan orang ini, menyebutkan orang ini keburukan-keburukannya kepada masyarakat supaya masyarakat itu terhindar dari keburukan orang yang bersangkutan. Kemudian yang lain lagi hibah yang bolehkan itu dalam urusan kesaksian. Nah, kesaksian itu dalam urusan pengadilan itu boleh. Jadi orang yang mau jadi saksi itu boleh dikritik. Nah, jadi apakah dia adil atau tidak, dia suka bohong atau tidak, track recordnya itu baik atau tidak, perjalanan hidupnya itu, nah itu dibolehkan. Karena menjadi saksi dalam pengadilan itu nanti menentukan orang-orang yang berperkara di situ. Nah, gitu. Apakah ini memberatkan atau meringankan bagi pihak-pihak yang berperkara itu. Kemudian yang lain berkaitan dengan kegiatan periwayatan hadis. Rawi hadis itu boleh dikritik. Jadi kalau kita mengkritik hadis ya, meneliti hadis dalam satu jalur hadis paling tidak akan terdiri dari 5 orang perawi. Dari penulis hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai dan lain-lain, kemudian guru di atasnya sampai ke sahabat. Itu deretan rawi-rawi itu paling tidak ada 5. Kalau rawinya itu mukharijnya itu Imam Malik pendek, mungkin hanya 2. Nah, 2 itu malah hanya 1 karena dia seorang tabi'in. Nah, seluruh rawi ini boleh dikritik kejujurannya, keadilannya, akhlaknya, nah gitu. Dan dari sini nanti menentukan status dari hadis. Kalau rawinya bagus, jalurnya bersambung, dia bisa dipercaya, maka hadisnya menjadi hadis sahih. Kalau rawinya pendusta, suka bohong, pribadinya tidak bagus, maka hadisnya menjadi hadis dhaif. Nah, gitu ya. Jadi mengkritik rawi itu diperbolehkan. Nah, ini hibah sebenarnya. Tapi karena untuk kepentingan agama yang lebih besar, itu diperbolehkan. Jadi ini bagian dari yang dikecualikan itu ya. Nah, gitu. Kemudian yang lain lagi hibah yang dibolehkan itu misalnya begini. Kita memberi identifikasi, mengidentifikasi seseorang. Dan untuk mengidentifikasi seseorang itu, kita diharuskan menyebut salah satu ciri dari orang itu. Nah, padahal cirinya ini mungkin bisa dikatakan cacat ya bagi dirinya. Misalnya ada orang namanya sama, ada 3 orang namanya sama, Ahmad. Nah, bagaimana membedakan Ahmad ini? Yang satu keriting, yang satu kakinya
agak cacat, pincang, gitu. Yang satu gendut. Nah, kita boleh menyebut Ahmad yang mana? Oh, Ahmad yang keriting. Oh, Ahmad yang pincang. Oh, Ahmad yang gendut. Nah, itu diperbolehkan. Mengidentifikasi seseorang. Nah, baik ya. Itu pengecualian dari larangan ghibah. Nah, jadi kalau tidak ada alasan-alasan itu, maka ghibah itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi orang yang dibicarakan memang melakukan perbuatan itu, lalu kita bicarakan dan yang bersangkutan tidak ada di tempat itu, itulah ghibah. Nah, sehingga dia tidak bisa bela diri karena nggak ada di situ. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak melakukannya, maka itu namanya buhtan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia sinonim dengan fitnah. Nah, jadi istilah fitnah dalam bahasa Indonesia itu beda pengertiannya dengan fitnah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran. Kalau dalam bahasa Quran, fitnah itu artinya menganiaya. Nah, baik itu secara fisik maupun non fisik, termasuk membuli. Nah, itu fitnah kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia itu orang menuduh. Nah, menuduh itu lalu disebut difitnah. Jadi tolong dibedakan itu ya bahasa itu. Nah, bahasa Arabnya kalau menuduh itu namanya buhtan. Nah, ini dalam hadis ini, buhtan. Jadi kalau yang bersangkutan tidak melakukan, maka kita melakukan buhtan, kedustaan, kebohongan besar. Nah, gitu. Baik, itu surat Al-Hujurat ayat 12 ditambah dengan hadis nomor 1531 halaman 909. Nah, di kitab yang saya bawa ini ya, Riyadhus Shalihin. Baik, kemudian ayat yang kedua. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu, maka kita tidak boleh menduga-duga. Nah, karena nanti bisa diikuti dengan ucapan-ucapan, bisa diikuti dengan tindakan-tindakan yang lain. Dan ketika kita bertindak tanpa dasar pengetahuan yang jelas, berarti kita melakukan dosa. Nah, kalau itu kita lakukan dengan lisan, kita menyebarluaskan berita yang tidak bertanggung jawab, tidak sesuai dengan realitas, maka penyebaran berita yang tidak bertanggung jawab ini tidak berdasarkan data-data yang nyata, itu dosa. Nah, ini larangan. Kita jangan melakukan tindakan seperti itu. Itu harus di cross check dulu kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, termasuk sekarang ini orang suka nge-share tulisan atau nge-share berita, itu harus di cross check. Kalau kita tidak meng-cross check sehingga kita tidak tahu salah dan benarnya, kita masuk dalam larangan ayat ini, Al-Isra 36 ini. Nah, gitu. Wong kita sendiri nggak tahu kok kita nge-share. Kalau berita itu bohong, berarti kita menyebarluaskan kebohongan. Jadi mata rantai kebohongan berkembang, menyebar secara masif. Kita ikut. Nanti yang membaca share-sharean kita berapa puluh orang. Kalau semuanya juga nge-share, maka tambah besar itu. Nah, gitu. Nah, kalau itu berita bohong kan jadi masalah besar bagi kita. Nah, sekarang banyak persoalan yang awalnya kecil jadi besar karena di-share oleh banyak orang. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, jadi gabungan antara lisan dan tangan. Nah, dan tangan itu hanya mendeskripsikan apa yang disampaikan oleh lisan itu. Nah, ini dosanya besar. Lalu yang ketiga, ayatnya surat Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi
kita selalu diawasi oleh malaikat dan semua tindakan yang kita lakukan ditulis oleh malaikat. Dan nanti pada hari kiamat akan dilaporkan kepada kita dan akan di print out. Lalu kita disuruh membaca sendiri. Nah, makanya di Quran disebut Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatanmu, cukuplah dirimu sendiri yang akan menghitung, yang akan mengawasi apa yang sudah kamu lakukan itu. Dan setiap orang pasti ingat nanti apa yang dulu waktu hidup di dunia itu pernah dilakukan. Karena pengetahuan manusia nanti setelah di sana itu nomena, bukan lagi fenomena. Kalau sekarang pengetahuan kita itu masih dalam bentuk fenomena, belum hakikat. Nah, makanya kalau orang itu imannya pada yang gaib itu kuat, termasuk yang seperti ini, maka orang akan menjaga lisannya. Karena dampak buruk dari lisan itu besar sekali bagi yang punya lisan itu. Nah, kalau menggunakannya tidak benar, dia akan dimintai pertanggungjawaban itu. Baik. Nah, inilah beberapa Al-Quran yang berkaitan dengan perintah menjaga lisan. Sekarang kita baca terusnya hadis-hadisnya. Hadis nomor 1519. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya bertutur kata yang baik atau lebih baik diam. Nah, jadi kalau tidak bisa bertutur kata yang baik, lebih baik diam. Kalau ucapan-ucapannya itu ada maslahatnya, silakan bicara. Tetapi kalau ucapan-ucapannya itu tidak ada maslahatnya, lebih baik diam. Jadi orang berbicara harus mempertimbangkan maslahat dan tidaknya. Nah, jadi dia sendiri harus bisa mengukur dan menentukan apakah ucapannya itu berguna atau tidak. Kalau tidak, lebih baik dia diam. Nah, tapi kalau dia harus bicara, ya dia harus melakukan itu. Misalnya orang menjadi saksi, dia harus bicara, dia harus menyatakan apa yang dia ketahui itu. Hadis nomor 1520. Qultu ya Rasulullah ayul muslimina afdol. Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Aku berkata, ini rawi ya, sahabat. Wahai Rasulullah, siapakah kaum muslimin yang paling utama? Nabi menjawab, orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, jadi orang Islam yang paling baik itu adalah orang Islam yang orang Islam lainnya selamat dari gangguan tangan dan gangguan lisannya, gangguan mulutnya. Nah, jadi kalau sekarang kita mau jadi orang yang paling utama, standarnya, tolok ukurnya adalah apakah kita ini menimbulkan gangguan kepada orang lain atau tidak. Baik gangguan itu dengan tutur kata atau dengan tindakan. Nah, dengan tindakan tangan atau anggota badan yang lain. Nah, itu ya. Jadi standar untuk menilai apakah kita ini orang utama atau tidak adalah dari situ. Nah, jadi dari penggunaan lisan, dari tutur kata, dan dari tindakan yang kita lakukan. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu menyakiti orang lain atau tidak. Kalau orang lain selamat dari keduanya, maka kita adalah orang utama, orang yang baik. Nah, orang pilihan. Nah, lebih baik dari yang lain-lain. Nah, kita. Nah, ini ya, hadisnya sangat jelas sekali. Hadis nomor berikutnya, 1521. Man yatmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku bahwa dia akan menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, maksudnya lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maksudnya kelaminnya, maka aku menjamin surga baginya. Nah, jadi
Jaminan surga itu diberikan kepada dua perkara. Orang yang menjaga dua perkara. Pertama adalah menjaga lisannya, yang kedua adalah menjaga alat kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau orang bisa menjaga keduanya, maka Nabi menjanjikan keduanya akan masuk surga. Tentu saja ini orangnya mukmin ya, orang mukmin. Kalau orang kafir ya tidak. Kita lihat hadis berikutnya. Hadis nomor 1525. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasim bihi." Qala, "Qul rabbiyallah summastaqim." Qultu ya Rasulullah, "Ma ahwafu ma takhafu alayya?" Fa akhadha bi lisani nafsihi summa qala, "Hadza." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah sesuatu kepadaku yang bisa aku jadikan pegangan." Nabi menjawab, "Ucapkanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian beristiqomahlah." Jadi maksudnya apa? Katakan Allah Tuhanku, lalu kamu istiqomah dalam ucapan itu. Kamu istiqomah dalam keyakinan itu. Nah, jadi ucapan di sini adalah representasi dari keyakinan. Nah, hadis bagian awal ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain itu namanya As-Saqafi. Dia bertanya pada Rasulullah begini, "Wahai Rasul, aku akan bertanya kepadamu satu pertanyaan. Kalau baginda sudah menjawab, maka aku tidak akan bertanya kepada selain baginda." Rasul kemudian menjawab, "Qul amantu billah summastaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah dalam keyakinan itu. Kamu istiqomah dalam ucapan itu. Nah, ini ada dalilnya juga di surat Hud ayat 112. Nah, ayat 112. Ayatnya mengatakan begini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Nah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Demikian juga sahabat-sahabat, orang-orang yang bersamamu, hendaklah mereka juga beristiqomah menyangkut apa yang diperintahkan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Nah, istiqomah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat. Yang diperintahkan oleh Allah itu ada 3 hal pokok. Pertama adalah urusan akidah, yang kedua urusan syariah, yang ketiga urusan akhlak. Nah, apa itu istiqomah? Istiqomah itu dari kata koma, lalu ditambah alif cinta menjadi istaqomah. Kalau koma itu artinya melaksanakan sesuatu secara sempurna. Kalau ditambah alif sin dan ta, maka artinya tuntutan. Sehingga kata istiqomah itu artinya tuntutan untuk melaksanakan perintah secara sempurna. Sehingga semua yang diperintahkan itu terwujud dalam kenyataan. Nah, terwujud dalam kenyataan. Dan itu dilakukan dari awal sampai akhir. Nah, sehingga istiqomah itu intinya 2 perkara. Melaksanakan sesuatu secara sempurna, sehingga seluruh yang diperintahkan itu terwujud dalam kenyataan. Yang kedua, melaksanakannya itu secara terus-menerus dari awal sampai akhir. Jadi bukan hanya sesekali. Maka perintah agama yang paling berat itu adalah istiqomah. Karena dituntut melaksanakannya secara sempurna dan dituntut melaksanakannya terus-terusan, terus-menerus, tidak pernah berhenti. Nah, makanya kalau orang itu bisa istiqomah dalam kebaikan, semua urusannya akan jadi baik karena dia tidak pernah melakukan
pelaksanaan perintah lidah-lidih mesti sempurna. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bisa istiqomah itu hebat sekali loh. Nah, gitu. Makanya Rasulullah itu dulu setelah ada perintah istiqomah ini, ceritanya sahabat itu ya, Rasulullah itu kelihatan lebih tua dari umur sebenarnya. Atau ada yang cerita rambutnya Rasul itu kemudian nampak beruban. Maka sahabat Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, aku lihat baginda ini rambutnya sudah mulai beruban, atau umur baginda tampilan baginda ini kelihatan lebih tua dari umur baginda yang sebenarnya. Maka Rasulullah menjawab, sayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat aku tua, beruban, itu surat Hud dan surat-surat lain yang sejenis. Nah, maksudnya apa? Surat Hud ayat 112 itu kan ada ayat istiqomah tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw itu. Nah, lalu di ayat-ayat yang lain juga ada perintah istiqomah. Nah, jadi yang membuat Nabi semakin tua, kelihatan tua atau beruban itu adalah karena istiqomah. Nah, maka kalau ada di antara kalian yang rambutnya udah beruban, padahal masih muda, enggak usah khawatir. Ini menunjukkan bahwa hidupnya serius dan selalu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan secara sempurna. Nah, karena keseriusan itu maka rambutnya cepat beruban. Nah, tampilannya lebih kelihatan tua daripada umur yang sebenarnya. Nah, itu ya istiqomah. Jadi Nabi ketika ditanya, dimintai pendapat satu perbuatan yang tidak akan ditanyakan lagi pada orang lain, apa itu? Istiqomah. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam ucapan itu, istiqomah dalam keyakinan itu. Nah, jadi tutur kata itu adalah representasi dari keyakinan. Maka kalau tutur kata itu buruk, berarti hatinya buruk. Kalau tutur katanya bagus, berarti hatinya itu bagus. Nah, jadi itu adalah simbol. Nah, jadi indikator dari apa yang ada di dalam diri kita. Lalu sahabat lagi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, perkara apa yang paling engkau khawatirkan menimpaku? Nabi memegang lidahnya, kemudian berkata, ini. Nah, ini itu maksudnya apa? Menggunakan lidah, menggunakan lisan. Jadi yang paling mengkhawatirkan Nabi dari umatnya adalah bagaimana yang bersangkutan menggunakan lidahnya. Karena kalau ini digunakan dengan cara-cara yang tidak benar, untuk bertutur kata yang tidak baik, itu dampaknya sangat serius. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita mengendalikan lisan itu penting, dan kita mendidik anak-anak kita supaya mereka juga bisa mengendalikan lisan itu sangat penting. Nah, ini harus dilatih secara terus-menerus selama mereka belajar sekian tahun itu, sehingga betul-betul akan meresap di dalam hati sanubari mereka. Hadis berikutnya nomor 1526. La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Wa inna aba'adan nasi minallah al qalbul qasi. Jangan memperbanyak tutur kata selain zikir kepada Allah. Karena banyak bicara bukan dalam zikir kepada Allah membuat hati mengeras, menyebabkan hati itu mengeras, bisa lebih keras dari batu. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang memiliki hati yang keras, tidak lunak. Nah, kalau batu saja kena tetesan air itu bisa berlubang. Tapi hati yang keras, walaupun disiram dengan siraman agama secara terus-terusan, tidak bisa lunak. Nah, ini betapa hebatnya.
hati manusia yang keras, orang yang keras kepala itu, tidak bisa berubah pendapatnya itu. Nah, seperti orang-orang yang sudah menghayati suatu nilai, sehingga dia tidak bisa menerima nilai kebenaran yang lain. Nah, itu kan sampai mati dipertahankan. Nah, gitu ya. Seperti orang-orang Mekah awal dakwah itu, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tidak bisa dilunakkan hatinya. Nah, lebih keras dari besi dan batu. Dan mereka sampai memerangi Nabi dan gugur di medan perang itu. Nah, gitu ya. Itu betapa kerasnya hati mereka. Nah, jadi al-qalbul qasi. Jadi orang yang paling jauh dari Allah itu adalah orang yang punya hati yang keras dan nanti akan berdampak pada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini dikatakan kamu jangan banyak bertutur kata tanpa zikir kepada Allah. Nah, ini harus kita beri catatan ya. Zikir kepada Allah itu ada dua makna. Makna yang sempit dan makna yang luas. Kalau zikir kepada Allah itu makna sempit, artinya kita membaca kalimat thayyibah. Khalqalah, la haula wala quwata illa billah, atau takbir, Allahu Akbar, atau tahmid, alhamdulillah, atau istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau yang lain-lain ya, yang sejenis. Nah, ini namanya zikir yang sempit. Nah, ini sekarang ini majelis-majelis zikir yang seperti ini. Misalnya kalau hari Ahad mereka kumpul lalu zikir bareng-bareng. Nah, itu ya. Dinamakan itu majelis zikir. Nah, gitu majelis zikir. Ini maka hadis ini tidak bisa kita maknai zikir yang sempit ini. Maksudnya masuk kita hanya mau zikir begituan saja. Nah, gitu ya. Yang kedua, zikir yang luas. Kalau zikir yang luas itu definisinya adalah kesadaran manusia tentang kehadiran Allah dalam kehidupannya. Dan Allah itu selalu membimbing manusia kapanpun dan dimanapun. Nah, ini zikir yang luas. Nah, kalau zikir yang luas ini, objeknya itu paling tidak ada 5. Pertama adalah Allah itu sendiri. Nah, di Quran kan banyak sekali ya ayatnya. Fadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan mantap. Maksudnya dengan banyak itu maka menjadi mantap. Jadi bukan hanya banyaknya saja. Kita jangan terjebak pada bilangan itu. Banyak secara formal tapi tidak mantap. Nah, itu tidak bagus itu. Tidak ada dampaknya dalam sikap dan perilaku kehidupan kita di dalam masyarakat. Nah, Allah itu juga bukan hanya menyebut Allahnya itu, maksudnya Allah dan semua yang berkaitan dengan Allah. Aturannya, surganya, nerakanya, sunatullahnya, lalu ganjarannya, siksanya. Nah, itu semua kaitannya dengan Allah itu. Nah, gitu ya. Apa yang menyebabkan orang kena siksa, apa yang menyebabkan orang mendapatkan pahala, itu maksudnya. Di situ ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mengendalikan alam semesta, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, itu kan melalui sistem, tidak langsung diciptakan oleh Allah secara tiba-tiba. Nah, gitu ya. Ada proses, ada sistem yang berjalan di situ. Nah, sehingga kalau zikirnya kita seperti ini namanya zikir ilmiah, zikir yang berhubungan dengan kajian menyangkut tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah pertama. Yang kedua, objek zikir yang luas itu adalah kitabullah. Kitabullah ya Quran itu sendiri. Nah, di dalam Quran Allah berfirman, khudzu ma atainakum biquwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah apa yang ada dalam kitab ini. Khudzu ma atainakum biquwatin.
ambillah apa yang kami berikan kepadamu dengan kuat. Quran itu. Wadhkuru, ingat dan laksanakan apa yang ada di dalamnya agar kamu terhindar dari siksa. Nah, jadi Quran itu harus kita pegang kuat-kuat ajarannya. Ini ibarat orang manjat tebing dengan tali yang kuat. Orang yang manjat tebing lewat tali tadi berpegangan pada tali itu harus kuat. Kalau tidak kuat dia terpelanting. Dia akan terhempas dan dia akan jatuh ke jurang. Nah, itu yang dimaksud. Jadi berpegangnya harus kuat. Quran itu harus kita pegangi dengan kuat. Tekadnya harus kuat. Pengetahuannya harus kuat. Nah, gitu. Itu dzikir ya. Jadi dzikir menyangkut Al-Qur'an. Itu ayatnya. Khudhu ma atainakum biquwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi Quran tidak cukup ditempel di kaca mobil. Nah, tidak cukup hanya ditempel di situ. Nah, gitu. Harus dipahami dan diimplementasikan. Lalu yang ketiga, objek dzikir yang luas itu apa? Istilahnya itu ayamilah. Nah, jadi di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan begini. Ini awalnya turun kepada Nabi Musa alaihissalam. An ahrij qaumaka minar dzulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayamillah. Agar kamu mengeluarkan bangsamu dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan-kegelapan syirik, khurafat, takhayul dan sebagainya kepada cahaya. Ilan nur. Dan ingatkanlah kepada mereka tentang ayamillah. Ayamillah itu maksudnya peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada mereka. Nah, peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada kita. Nah, itu yang dimaksud. Jadi peristiwa sejarah ini penting untuk kita ketahui, lalu yang baik kita pedomani untuk keberhasilan kita, yang negatif-negatif, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam keburukan itu untuk yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi sejarah itu penting untuk kita pedomani. Makanya orang tidak boleh lupa sejarah. Sejarah itu ya termasuk sejarah dirinya sendiri, sejarah keluarganya, sejarah keluarga besarnya. Nah, itu tidak boleh dilupakan. Misalnya gini, sejarah kita itu. Orang tua kita itu dulu kok miskin ya. Kok tidak maju ya? Nah, kita kan mesti analisis. Oh, karena orang tua kita itu tidak mau belajar. Sehingga karena tidak mau belajar, dia jadi tidak pinter. Karena nggak pinter, maka dia jadi nggak dapat lapangan kerjaan yang cukup, yang memadai. Nah, sehingga ekonominya pas-pasan saja. Nah, kalau kita tahu masalahnya di situ, kita potong itu. Nah, kita sekarang belajar yang bagus, dari S1, S2, S3. Nah, nanti mesti ekonominya kita akan menjadi lebih bagus. Nah, itu yang dimaksud sejarah itu. Nah, gitu. Jadi orang dalam suatu keluarga punya beberapa anak, ini biasanya yang berhasil kan hanya sedikit. Karena yang berhasil ini mau belajar sejarah. Nah, melihat kenapa itu kok tidak berhasil. Nah, gitu. Nah, inilah ya pentingnya sejarah. Jadi berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sejarah itu penting. Maka dulu ada istilah jas merah. Jangan melupakan sejarah. Nah, gitu. Baik. Ada sekolah-sekolah yang maju, ada sekolah-sekolah yang tidak maju-maju. Harus belajar sejarah ini. Kenapa tidak maju? Sebab kemajuan itu kan sama. Cuman orang melakukan atau tidak. Sebab kemunduran kan juga sama. Cuman orang mau menghindari atau tidak, kan itu persoalannya. Nah, gitu. Baik, itu objek dzikir yang ketiga. Objek dzikir yang keempat adalah tokoh. Tokoh ini bisa tokoh yang baik, bisa juga tokoh yang buruk. Nah, di Quran ada cerita-cerita tentang tokoh-tokoh ini. Tokoh yang baik ya para nabi. Tokoh yang buruk ya para pendurhaka itu. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, dan lain-lain. Nah, tokoh-tokoh yang baik kita pelajari biografinya, lalu kita ikuti sepak terjangnya. Tokoh yang buruk kita pelajari sejarahnya, lalu kita hindari
keberadaannya. Nah, gitu. Sehingga kita hidup itu akan punya pedoman dari orang-orang terdahulu itu. Lalu objek dzikir yang kelima adalah diri sendiri. Kita itu dari mana, sekarang ada di mana, lalu kita ini mau kemana. Nah, kalau kita sadar tentang itu, insya Allah kita akan ada di jalan yang benar. Nah, gitu. Kita tidak akan menggak-menggok, belok-belok ke jalan-jalan yang menjerumuskan kita ke jurang yang membawa kepada neraka. Nah, gitu ya. Jadi ada objek dzikir 5. Allah, kitabullah, ayamilah, tokoh, lalu diri sendiri. Nah, kalau kita zikirnya yang 5 ini pasti akan menuntun kita kepada kebaikan. Nah, itu yang maksud. Maka kalau kita ngaji seperti ini bagian dari apa? Zikir kepada Allah itu yang dimaksud. Nah, gitu. Nah, jadi ini bagian dari zikir kepada Allah. Kajian-kajian yang serius mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya majelis zikir. Sekarang kita terjebak namanya majelis zikir itu kan hanya yang zikir-zikir hari-hari tertentu itu kan. Padahal yang hakiki majelis zikir itu ya seperti ini, kajian-kajian ilmiah yang betul-betul sungguh-sungguh serius. Nah, sehingga akan bawa dampak positif dalam kehidupan kita. Nah, kalau yang zikir hanya baca-baca itu kan dampaknya nggak ada. Mungkin hanya ketenangan batinnya saja. Nah, gitu. Tapi dampak sosialnya, sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya tidak ada di situ. Nah, baik, ini hadis nomor 1526. Jadi kita diperintahkan untuk berbicara itu disertai zikir kepada Allah. Nah, berarti kalau begitu ya yang kita ucapkan selalu akan kebenaran. Ya, kebenaran-kebenaran itu tadi. Nah, baik, saya kira tidak usah banyak-banyak. Ini hadisnya masih banyak, tapi tidak usah kita baca semuanya. Saya kira ini sudah cukup. Atau satu lagi, terakhir aja kita baca. Hampir terakhir. Dari Aisyah, beliau berkata, hadisnya nomor 1533. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Qala ba'durwat yakni qasirah. Qala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajathu. Qalat wa hakaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kada wa kada. Nah, Aisyah istri Nabi berkata kepada Rasulullah, aku pernah berkata kepada Nabi, cukuplah bagimu dari Sofiyah adalah begini dan begini. Sofiyah itu istri Nabi juga yang berasal dari Yahudi. Nah, ini Yahudi Bani Khaybar, Yahudi Khaybar, Nabi lalu dikalahkan oleh Nabi. Lah putrinya pimpinan Khaybar itu namanya Sofiyah binti Huyai. Tokohnya itu namanya Huyai, ya, Huyai bin Akhtab. Nah, lalu setelah perang usai, Sofiyah kan jadi tawanan. Nah, lalu setelah dibagi, Sofiyah ini menjadi bagiannya Nabi. Lalu oleh Nabi ditawari 2 perkara. Kamu ingin saya kembalikan kepada bangsamu, keluargamu, atau kamu ingin masuk Islam, kemudian aku nikahi. Dia kemudian memilih dinikahi oleh Nabi. Nah, maka dia kemudian dibebaskan, masuk Islam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Nah, sehingga dia menjadi istri Rasulullah. Satu-satunya istri Rasul dari bangsa Yahudi. Nah, Aisyah pernah berkata kepada Nabi, cukuplah bagimu dari Sofiyah begini dan begini. Sebagian rawi berkata maksudnya Sofiyah itu pendek. Maka Nabi bersabda, sungguh kamu telah mengucapkan sebuah kata yang jika dicampur dengan air laut, niscaya ia akan mencemarinya. Nah, jadi ceritanya Sofiyah ini kan kurang disenangi
di kalangan istri-istri Nabi itu. Nah, karena dia berasal dari Yahudi. Dan istri-istri Nabi itu sering memanggil Sofia ini dengan sebutan yang sifatnya itu olok-olok. Nah, ya Yahudiyah. Nah, gitu. Wahai Yahudi. Nah, gitu. Sehingga ini melukai hatinya si Sofia itu. Nah, gitu yang dimaksud. Nah, seperti Zainab, ini juga tidak simpatik pada istri Nabi Sofia ini. Ketika Sofia ini punya masalah, Zainab malah tidak mau bantu menyelesaikan masalahnya. Maka Nabi pernah menghukum Zainab dengan tidak mendatangi rumahnya selama beberapa hari. Nah, padahal ada giliran toh setiap istri Nabi kan harus didatangi oleh Nabi itu. Nah, jadi dihukum dia oleh Nabi karena sikapnya yang tidak simpatik kepada Sofia itu. Nah, si Aisyah ini juga sering menyampaikan komentar-komentarnya yang negatif menyangkut Sofia ini. Nah, maka Rasulullah bersabda, kamu sungguh telah mengucapkan sebuah kata yang jika dicampur dengan air laut, niscaya ia akan mencemarinya. Nah, jadi kata-kata yang tidak baik diibaratkan oleh Nabi air. Air ini kan sedikit jumlahnya. Mungkin hanya satu gayung, mungkin hanya satu gelas. Tapi kalau dia dicampur dengan air laut, dimasukkan ke laut, air yang sedikit itu akan merubah sifat dari air laut. Bisa jadi warnanya, bisa jadi baunya, bisa jadi rasanya, atau tiga-tiganya. Warnanya, baunya, dan rasanya. Ini gambaran tentang betapa hebatnya dampak dari tutur kata yang tidak baik itu. Coba lihat, WA, kita sekarang sering mendapat WA ya, pesan-pesan WA itu. Kalau ini dikirim oleh provokator dalam rangka untuk menciptakan kesemrawutan dalam hidup bermasyarakat, merusak harmoni interaksi sosial dalam masyarakat, maka hanya WA yang dikirim hanya terdiri dari beberapa baris, mungkin 10 baris, lalu menciptakan kerusakan interaksi sosial di masyarakat. Terjadi benturan antara satu partai dengan partai lain, antara satu ormas dengan ormas yang lain. Nah, artinya apa? Ucapan yang hanya sedikit itu dampaknya sangat serius sekali. Ibarat air segelas dimasukkan ke laut, merubah air laut dari sisi rasa, dari sisi warna, dari sisi bau. Nah, jadi ini gambaran betapa seriusnya dampak negatif dari kata-kata itu. Nah, makanya Aisyah dikendalikan oleh Nabi supaya tidak melakukan itu. Bahkan istri-istri Nabi yang lain yang juga sering melakukan hal-hal seperti itu, diminta oleh Nabi untuk berkumur. Nah, mereka berkata, kenapa Nabi kami diperintahkan untuk berkumur? Iya, untuk membersihkan lisanmu dari tutur kata yang tidak baik itu. Jadi ini memang sangat serius sekali. Baik, contoh yang lain ya, tutur kata yang tidak seberapa, dampaknya serius. Ini kasus Ali dan Aisyah. Jadi dulu pernah terjadi istilah yang namanya hadisul ifki. Hadis itu berita bohong. Berita bohong itu menyangkut Aisyah. Jadi Aisyah waktu itu ikut Nabi dalam perang. Ketika pulang dari perang itu, Aisyah tertinggal di jalan karena ada barang hilang. Lalu setelah mencari barang hilang itu, dikira Aisyah sudah naik ke unta. Di unta kan ada sekedupnya itu, seperti rumah-rumahan itu ya. Dikira Aisyah sudah naik oleh yang membawa itu, yang menuntun unta itu. Ternyata belum. Maka ketika unta jalan, Aisyah tertinggal. Nah, dia kemudian ditemukan oleh sahabat yang ada di belakangnya. Lalu diantar sampai menyusul pasukan yang ada di depan. Tapi orang munafik lalu bikin hoax, bikin berita bohong bahwa Aisyah ini telah berselingkuh dengan sahabatnya itu. Nah, gitu. Nah, ketika Nabi minta pertimbangan pendapat kepada para sahabat, di antara yang dimintai pertimbangan kan Ali bin Abi Thalib. Ali dimintai pertimbangan, gimana ini pendapatmu tentang Aisyah? Ali menjawab, perempuan baik yang lain kan masih banyak. Nah, jadi perempuan baik yang lain
selain Aisyah itu kan masih banyak. Ketika Aisyah mendengar ucapan Ali ini kan menyakitkan. Si Aisyah kan nggak berbuat buruk, nah gitu. Maka pengaruh dari ucapan Ali yang sebenarnya tidak bermaksud buruk itu luar biasa. Sehingga terjadi persengketaan antara Ali dan Aisyah. Aisyah dengan Ali itu. Nanti ketika Ali jadi khalifah, diangkat jadi khalifah, Aisyah akan memberontak. Nah, kita memberontak dan nggak setuju dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, coba lihat, luar biasa dampaknya ucapan yang sebenarnya tidak bermaksud buruk kepada yang bersangkutan, tetapi karena mengesankan itu seperti itu, maka bagi yang terkena dampaknya luar biasa, menyakiti hati sampai seperti itu. Baik, maka menjaga lisan itu penting ya. Kita harus berpikir dampak dari ucapan kita. Nah, ini dampaknya baik atau tidak. Jadi kita harus kendalikan sebaik-baiknya. Baik, itu saya kira isi dari tema kita hari ini. Jazakallah khairan Ustaz atas paparannya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Kalau ada pertanyaan boleh untuk langsung mengaktifkan mikrofonnya atau melalui chat, juga bisa melalui raise hand. Ustadz, tapi sebelum ada pertanyaan Ustadz, ya. Kalau boleh saya berdiskusi mungkin di luar tema hari ini. Ya. Menunggu ada pertanyaan dari Bapak Ibu lainnya. Di pertemuan terakhir itu ada bahasan tentang masalah toleransi dan intoleransi, Ustadz. Itu menarik sekali, Ustadz, di era sekarang ini memang di mana-mana sering dibahas, gitu, Ustadz. Dan kebetulan Ustadz, saya di kampung saya itu hanya ada satu orang yang beragama Nasrani dan selebihnya Muslim semuanya itu. Dan mungkin saya sedikit bercerita, Ustadz. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita berteman, maupun orang tua, anak-anak kita berteman. Ketika ada acara hari raya, hari besar mereka seperti Natalan, kita memang tidak ikut serta. Tapi ketika diberi minuman kaleng, karena kebetulan minuman kaleng memang cuma ada pada hari besar gitu, seperti Lebaran dan Natal ya. Kita minum sama-sama tanpa maksud untuk merayakan kayak gitu, Ustaz. Dan cukup rukun, Ustaz. Dan sama sekali teman tersebut tidak merasa ada bedanya antara dia dengan yang lain. Karena kami saling menghargai, Ustaz, saling menghargai. Dan dia tahu kalau di masjid atau di musola, untuk orang selain Islam, tentu bahasanya kafir. Dan bahasa kafir ini tidak kami bahasakan ke dia, karena kalau dibahasakan ke dia kan pasti bisa menyinggung hati atau bisa bertujuan untuk mengolok-olok gitu kan, Ustaz. Jangankan dengan bahasa kafir itu benar-benar kami dulu gunakan hanya untuk mengklasifikasi ini Muslim dan ini yang bukan Muslim. Dan dia tahu itu. Dan sekarang itu, Ustaz, kalau saya kan tanggal 25 Desember kemarin, saya orang yang memilih untuk tidak mengucapkan Selamat Natal. Karena saya berpegang teguh kalau dengan mengucapkan Selamat Natal, tentu ini ada perdebatan, tapi saya memilih untuk tidak untuk mengucapkannya, gitu, Ustaz. Dan saya tidak punya kompetensi untuk tidak punya ilmu untuk berdebat di hal ini urusan apa. Tapi saya memilih untuk tidak mengucapkan Selamat Natal. Dan kami pun di kampung, Ustaz, tidak ada satupun keluarga ataupun kerabat ataupun tetangga itu mengucapkan Selamat Natal kepada teman tersebut. Tanpa mengucap pun kami bisa hidup rukun, Ustaz. Gitu. Tapi di era sekarang, gitu, ketika kita memilih untuk tidak mengucapkan Natal, terlalu mudah untuk dicap sebagai orang yang intoleran. Padahal
saya pribadi Ustadz dan mungkin teman-teman yang ada di kajian lain tentu pasti tidak asing dengan hadis yang barang siapa yang mengganggu atau memberatkan atau mengolok-olok atau membuat saudara yang tidak seimannya merasa tidak nyaman atau muahad atau yang tidak nyaman, maka Nabi akan berkata, dia akan menjadi lawanku nanti di akhirat. Dan saya berpegang pada hadis tersebut, Ustaz. Apakah sikap yang saya ambil ini adalah sikap yang intoleran, Ustaz? Gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Jadi definisi toleransi dan intoleran. Iya, Ustaz. Toleransi itu kan artinya saling menghargai ya, saling menghargai, saling menghormati, nah, gitu. Tidak saling mengganggu. Nah, itu kan toleran ya, toleran, tidak saling mengganggu. Menghargai, menghormati keyakinan agama orang lain. Nah, itu dalilnya udah sangat jelas di surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya orang Islam ya beribadah sesuai ajarannya dengan seluruh turunan ajaran-ajarannya. Maksudnya orang Nasrani beribadah sesuai tuntunan agamanya dengan seluruh turunannya. Nah, ya gitu maksudnya. Dengan seluruh turunannya kita hormati itu. Nah, gitu kan. Jadi kalau orang Nasrani ibadah di gereja, kita hormati karena memang tempat mereka beribadah di gereja. Kalau mereka Natalan, ya kita hormati. Silakan mereka lakukan. Wong itu kaitan dengan akidah mereka. Lalu melakukan upacara sakramen ekaristi, kita hormati wong itu acara mereka. Kita tidak usah bahas itu. Nah, gitu ya. Tapi kita juga tidak usah ikut. Wong itu agama mereka. Nah, itu maksudnya toleransi itu kan itu yang dimaksud. Nah, kalau kita ibadah di masjid, ya itu urusan kita. Mereka tidak perlu ikut campur tangan di situ, tidak perlu jaga masjid, toh. Nah, itu sudah ada yang jaga polisi. Jadi yang jaga keamanan itu polisi. Kalau mereka ibadah di gereja, ya yang jaga polisi, bukan kita. Nah, itu toleransi itu di situ. Nah, itu yang dimaksud. Kita tidak boleh ganggu. Itu toleransi. Nah, kita tidak ganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita. Nah, kan gitu maksudnya. Nah, gitu. Kita akan intoleran kalau mereka ibadah di gereja lalu kita ganggu. Nah, misalnya kita ganggunya itu apa? Jalan ke gereja kita alang-alangi sehingga mereka tidak bisa masuk ke gereja. Nah, gitu misalnya. Nah, kita intoleran kalau begitu. Atau kita bikin kebisingan di luar gereja sehingga ibadah mereka menjadi terganggu. Nah, itu baru namanya intoleran menurut makna kebahasaannya. Nah, sepanjang kita tidak melakukan gangguan, ya namanya toleransi. Nah, gitu kan. Sekarang mengucapkan selamat Natal. Ya, tergantung kan sebenarnya ini ya, tergantung. Kalau saya penjenengan nggak punya relasi orang-orang Nasrani atau punya tapi tidak ada kaitan dengan itu, ya tidak apa-apa. Yang namanya orang mengucapkan selamat Natal itu ada istilahnya adabul mujamalah, etika pergaulan. Kalau ini seorang pejabat, nah perlu dia, karena ini etika pergaulan, pejabat publik perlu dia, nah gitu kan, karena dia mesti punya relasi dengan non Islam itu, non Muslim itu kan, nah ya pejabat di Kementerian Agama, nah dia kan punya relasi dengan yang non Muslim kan, nah perlu dia mengucapkan itu ketika ketemu sama dia itu. Tapi kalau kita kan nggak perlu, kita nggak punya hubungan langsung, nah, gitu kan? Kita nggak punya hubungan langsung. Ya toleransinya di situ. Jadi orang mengucapkan itu istilahnya adabul mujamalah, itu etika pergaulan. Etika pergaulan itu kan sebenarnya bahasa basi, bahasa basi saja kan. Nah, gitu. Pantasnya ya kita mengucapkan, wong kenal kan gitu. Yang enggak kenal ya enggak mengucapkan, enggak apa-apa. Jadi kalau lalu kita dicap intoleran karena mengucapkan, sebenarnya yang mengatakan itu yang intoleran.
menilai orang lain hanya menurut persepsinya sendiri. Nah, jadi sekarang ini kan banyak ya istilah intoleran itu dalam banyak hal itu hanya persepsi yang menilai. Nah, dan biasanya yang menilai ini punya maksud-maksud yang terselubung di situ. Nah, gitu ya. Maksa pada kita untuk melakukan sesuatu menurut mereka. Nah, kan gitu maksudnya. Malah intoleran ini mereka kalau begitu. Kita yang tidak ada masalah diberi predikat-predikat yang tidak baik oleh mereka. Nah, kan malah yang intoleran yang memberi predikat kan. Cuman masalahnya yang memberi predikat ini biasanya punya kedudukan. Nah, ini persoalannya kan di situ aja. Maka seperti surat Quran itu, wailun likulli humazatin lumazah. Siapa yang melakukan tindakan caci maki, olok-olok dan sebagainya itu? Oh, orang yang punya kedudukan, yang mengumpulkan harta benda yang banyak, lalu punya status sosial yang kuat di masyarakat. Kan itu dulu di masa Nabi. Di masa kita sekarang ya itu, yang intoleran itu malah yang mengatakan kita intoleran itu sebenarnya. Nah, harus dibalik ini. Jangan kita malah diam saja. Nah, harus diskusi kita. Diadakan forum diskusi. Jangan hanya melempar isu intoleran kepada orang lain. Nah, jadi kita harus mencari penyelesaian lewat diskusi. Nah, kan salah satu cara menyelesaikan masalah itu kan diskusi, kan? Kalau orang menilai begitu, alasannya apa? Nah, sekarang kita yang dinilai begitu, kita bantah balik, kan? Nah, ada titik temu nanti di situ. Nah, gitu yang dimaksud. Jadi tidak usah. Ya, ini sekarang kecenderungan itu kecenderungan orang-orang yang punya status sosial ini, orang yang punya posisi politik, kedudukan politik sebagai public figure dan sebagainya itu. Nah, lalu dia punya kaki tangan. Kaki tangannya ya buzzer-buzzer itu antara lain kan kayak gitu. Nah, udah kasat mata ini sekarang. Kita udah tahu semua siapa yang suka bilang intoleran. Nah, gitu kan? Nah, itu adalah kelompok-kelompok tertentu itu. Nah, gitu. Jadi hati-hati ini ya. Nah, kita harus mewaspadai ini. Nah, jadi toleransi yang sebenarnya kan saling menghargai tadi antar berbagai pemeluk agama. Kalau mereka beribadah ya silahkan. Tapi tidak usah melibatkan kita. Itu namanya bukan toleransi. Nah, itu namanya sinkretisme. Jadi kalau kita mencampur adukkan agama kita dengan agama lain, itu namanya sinkretisme, campur aduk. Nah, itu yang dulu ditolak oleh Rasulullah itu. Nah, cuman di masyarakat kita sekarang ini ada dua kelompok. Nah, ada dua kelompok. Kelompok pertama melakukan yang namanya mudahanah. Mudahanah itu mengorbankan nilai-nilai agama untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Apakah itu materi atau jabatan. Ada kelompok itu ya. Kelompok yang kedua, kelompok yang melakukan namanya mudarat. Mudarat itu orang tetap mempertahankan kebenaran nilai-nilai agama, tetapi interaksi sosialnya tetap baik dengan orang lain. Tapi nilai agama tidak dikorbankan. Nah, gitu. Itu namanya mudarat. Kita tetap toleran pada orang lain, menghargai kepada orang lain itu. Nah, antara yang mudarat dan mudahana kan sepak terjangnya beda banget ini. Yang mudahana ya selalu berbaik-baik sama mereka, tapi mengorbankan nilai-nilai agama itu. Nah, itu masalahnya ada di situ. Nah, kita sekarang seperti itu kondisi masyarakat kita sekarang ini. Nah, ini. Nah, jadi ya kita harus bicara yang hakiki, nah, gitu, yang sebenarnya adalah itu. Nah, jadi ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat air itu keruh, nah, sehingga orang selalu ribut. Nah, kita nggak usah ribut, nggak usah ditanggapi kalau ada orang kayak gitu. Nah, gitu. Nanggapinya harus dalam forum diskusi, bukan forum liar. Nah, kalau forum liar menimbulkan perdebatan yang nggak ada ujung pangkalnya. Perdebatan lewat WA group tidak ada habisnya, itu dipelintir nanti oleh orang lain. Nah, gitu ya. Yang baik dibalik menjadi buruk. Jangan lewat situ kalau debat. Kalau debat harus di forum, nah, harus pertemuan.
berdasarkan dalil. Makanya Al-Qur'annya mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Berdebat dengan cara yang terbaik. Nah, dengan bukti dan dalil dan logika yang lurus. Nah, itu saya kira nanti yang harus kita lakukan. Ya, Pak Tun ya. Itu saya kira begitu. Mungkin dari Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Bu Astri boleh mengajukan pertanyaan. Silakan Bu. Maaf Bu, masih di mute itunya. Masih belum ada suaranya Bu Astri. Kalau apa bisa lewat chat aja Bu. Kalau ini mikrofonnya bermasalah bisa chat ya. Ada Pak Adit. Ya, tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tun, Pak Ustadz atas materi yang disampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Yang pertama tadi ada dibahas tentang prasangka buruk itu ada indikatornya Pak Ustadz. Ya. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz agak lebih detail terkait boleh tidaknya melakukan prasangka buruk dengan indikator-indikator tadi Pak Ustadz. Yang kedua, tadi juga disampaikan dalam materi bahwa kita harus mengatakan semua hal tentang kebenaran Pak Ustadz. Jadi kita tak boleh berbohong, tak boleh melakukan fitnah, gibah, dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya Pak Ustadz terkait dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4800. Nabi bersabda dengan bahasa Indonesia, Pak Ustadz, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau kita dalam hal diskusi, kita tahu itu benar, namun kita meninggalkannya Pak Ustadz. Sedangkan tadi kita harus mengatakan kebenaran. Mungkin itu 2 pertanyaan Pak Ustadz yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prasangka buruk dan indikatornya. Nah, jadi prasangka buruk itu dilarang. Boleh berprasangka buruk kalau ada indikator. Nah, itu maksudnya ya. Misalnya begini, kita sebagai guru mengajar. Ini ujian. Lalu dalam ujian itu ada aturan. Orang tidak boleh membawa handphone. Nah, semua peserta harus meninggalkan handphonenya di luar. Nah, gitu kan. Lalu setelah anak-anak masuk semua dalam ruang ujian, ini ada siswa yang pakaiannya itu mencurigakan. Nah, gitu ya, pakaiannya mencurigakan. Nih, dari sisi bentuknya, dari sisi segala macamnya, kok mencurigakan. Nah, kita boleh ini suudon kepada si siswa itu. Lalu siswa itu kita panggil ke ruang kita, lalu kita tanya. Nah, boleh ini. Dan ternyata setelah ditanya, dia menyembunyikan handphonenya itu di bajunya. Misalnya gitu. Boleh ini. Nah, atau kalau belum musim HP, semua orang tidak boleh bawa buku apapun. Nah, tidak boleh bawa buku apapun. Tapi ini ada anak yang masuk ruang kelas kok mengepalkan tangannya. Nah, kita boleh curiga ini. Jangan-jangan kepeannya itu ada di tangannya itu kan. Nah, boleh kita curiga. Anak ini kita panggil. Nah, ternyata setelah dipanggil, di telapak tangannya itu
tulis macam-macam jawaban-jawaban dari soal itu. Nah, kan boleh begitu kan? Nah, itu. Jadi ada indikatornya. Jadi kalau indikatornya nggak ada, ya nggak boleh kita curiga sama orang lain. Atau kita kerjasama dengan orang lain, mungkin dalam bisnis atau yang lain-lain. Kalau tidak ada indikator dia mau mengingkari perjanjian, nah kita tidak boleh suudon. Tapi kalau ada indikatornya, nah kita baru boleh untuk mencurigai yang bersangkutan itu. Misalnya awalnya keuntungan dibagi baik-baik saja, berjalan baik. Tapi pada bulan-bulan berikutnya kemudian kok turun. Nah, ada indikatornya. Kita boleh curiga. Kita audit itu hasil dari bisnis yang dilakukan. Itu yang dimaksud. Jadi kalau indikatornya nggak ada, nggak boleh. Suami istri misalnya, awalnya berjalan baik-baik. Tapi kemudian setelah sekian tahun, kok ada indikasi lain. Nah, itu boleh itu kita curiga. Nah, gitu ya yang dimaksud itu. Kok istri ini sikap-sikapnya beda dengan biasanya. Misalnya begitu kan bisa dirasakan dan bisa diketahui oleh suaminya itu. Nah, boleh kita kemudian menyelidiki kenapa itu terjadi perubahan-perubahan sikap yang seperti itu. Jangan-jangan ada pria idaman lain. Nah, dia kan ngajar, sama-sama ngajar di tempat yang berbeda. Boleh kita lalu nyelidiki di sana ada apa. Nah, karena ada perubahan sikap dan perubahan perilaku itu. Nah, gitu ya, maksudnya indikator itu. Ini malam-malam orang kok datang ke kantor, ngapain? Nah, malah perlu dicurigai ini. Uang kantor itu harusnya sudah ditutup dan dijaga oleh satpam. Ini orang kok datang ke kantor. Nah, malah perlu dicurigai ada apa dia ke situ. Orang malam-malam kok deket-deket ke kotak amal masjid. Nah, gitu. Tidak wajar ini. Nah, malah harus dicurigai ini. Nah, jangan-jangan dia mau buka kotak amal masjid. Nah, kan gitu. Sekarang kan banyak ini. Kotak amal masjid hilang tau uangnya itu. Dicongkel ini sama pencuri-pencuri itu. Nah, mesti nyurinya malam-malam itu. Ketika masjidnya itu sepi, tidak ada jamaah yang ada di situ. Nah, gitu yang dimaksud. Nah, gitu. Jadi indikator itu kan segala macam ini. Guru juga tidak boleh dicurigai, kecuali ada indikator. Nah, indikatornya apa? Nah, kan banyak ini. Nah, gitu. Kedekatan guru kepada murid yang lawan jenis. Nah, ini kan juga bisa jadi indikator ada sesuatu yang tidak sehat di situ. Nah, gitu. Ini bendahara kok enggak pernah laporan ini sudah setahun. Nah, bisa dicurigai ini. Nah, kenapa enggak ada laporan itu? Ini orang yang pegang uang koperasi kok enggak pernah laporan. Kenapa ini? Nah, harus diselidiki ini. Nah, itu yang dimaksud. Jangan-jangan uangnya dipinjam oleh anggota tapi tidak sesuai aturan. Nah, sehingga uang kasnya itu sebenarnya tidak ada. Nah, sehingga tidak ada yang bisa dilaporkan. Dan yang pada pinjam tidak mengembalikan. Nah, itu kan ada masalah di situ. Nah, itu yang dimaksud. Kan banyak uang koperasi guru itu di kas nggak ada. Nah, sehingga yang megang tidak bisa laporan karena uangnya dipinjam oleh atasannya dan dihabiskan dan oleh atasannya tidak dikembalikan pada waktu yang sudah ditentukan itu. Nah, yang pegang kan takut uang dia bawahan. Nah, kan yang salah bukan yang pegang, toh, yang salah orang lain. Nah, tapi ini kan harus dicurigai seperti itu. Nah, gitu ya yang dimaksud indikator itu ya. Indikator petunjuknya itu ada seperti itu. Nah, gitu. Indikator itu yang dimaksud. Ini air kita itu tagihannya kok besar sekali. Nah, biasanya hanya 1.000 kok ini jadi 10.000 misalnya. Kan harus diselidiki ada indikator, ini ada kebocoran air itu. Nah, selang-selangnya jaringan pralonnya harus diteliti. Oh, ternyata ada yang putus sambungannya, kan gitu. Nah, itu maksudnya indikator itu kayak gitu. Nah, jadi kalau ada indikator, kita boleh untuk suudzon. Nah, kita maksudnya. Kalau tidak ada indikator, kita tidak boleh suudzon itu. Nah, itu yang dimaksud. Nah,
ini guru ini biasanya rajin ngaji, kok sudah berapa kali nggak datang ini ngaji, ya mulai perlu dicurigai ini, ada apa ini? Nah kan gitu, didatangi ke rumahnya itu, nah gitu. Rasulullah itu dulu kan ngabsen jamaah. Kalau ada jamaah kok nggak datang, kan ditanyakan oleh Nabi. Kalau beberapa kali kok nggak datang, ditanyakan oleh Nabi. Bahkan oleh Nabi dikunjungi ke rumahnya. Mungkin ada masalah. Oh, ternyata sakit yang bersangkutan. Nah, dulu zaman Nabi kan jauh-jauh itu tempatnya itu. Didatangi. Oh, ternyata sakit. Ya, berarti kan masalahnya karena sakit itu. Nah, gitu yang dimaksud. Ini ada jamaah, awalnya rajin ke masjid. Kemudian kok enggak pernah ke masjid lagi. Oh, awalnya Jumatan. Kok sekarang enggak Jumatan juga ini? Enggak pernah Jumatan ini. Nah, kan dicek oleh Nabi. Oh, ternyata dia sudah pindah keluar kota. Nah, jadi rumahnya udah jauh dari Madinah itu. Nah, itu indikator, maksudnya itu. Ya, indikatornya ada di situ. Kemudian yang kedua, meninggalkan perdebatan walaupun benar. Nah, maksudnya apa? Perdebatan yang mungkin tidak membawa kepada kebaikan. Orang yang hanya sekedar ngeyel. Nah, jadi justru menimbulkan persengketaan yang berkepanjangan. Nah, gitu yang dimaksud. Tidak boleh ini. Tapi kalau perdebatan itu memang membawa kebenaran, kebaikan, ya itu sebaiknya justru dilakukan. Jadi lihat sikon. Misalnya gini, perdebatan dalam masalah fikih, memahami Al-Quran atau hadis Nabi yang berbeda. Perlu nggak dilaksanakan? Oh, kalau perdebatan itu tertutup, bisa. Tapi kalau perdebatan itu terbuka, diikuti oleh massa yang banyak, tidak perlu itu. Karena ini justru akan menimbulkan hubungan yang runcing di dalam masyarakat. Itu yang dimaksud. Nah, jadi kalau di forum tertutup, terbatas, nah itu bagus itu untuk klarifikasi saja. Nah, gitu. Jadi menempatkan hadis ini harus dilihat sikon dan konteksnya. Kalau dampaknya baik, itu silakan. Kalau dampaknya itu buruk, ya tidak perlu itu. Nah, itu yang dimaksud itu hadisnya itu. Nah, meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Karena kalau dilanjutkan tetap akan menimbulkan masalah yang lebih runcing di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu yang dimaksud. Yang benar satu orang, yang salah 100 orang. Kalau yang 100 orang itu nanti dikalahkan dalam perdebatan, kan yang benar malah bisa dikeroyok oleh yang banyak itu. Nah, kalau dia tetap lanjut, tidak mempertimbangkan sikon, ya resikonya besar sekali itu. Lebih baik dia tidak usah melayani itu. Wong hasilnya dia akan dikeroyok oleh banyak orang. Nah, kan gitu misalnya. Nah, itu yang dimaksud. Walaupun benar, tidak usah dilayani. Nah, gitu maksudnya. Sikon. Nah, jadi sikon. Kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi itu. Baik, jadi menerapkannya harus luas kita ya, jangan kaku. Nah, jadi kulil haqqo walau murra, katakan yang benar walaupun pahit, itu penerapannya harus luas. Jadi jangan asal ngomong. Misalnya di sekolah kita ada satu pelanggaran, tapi ini sudah diikuti oleh banyak orang. Ketika negur jangan asal negur di depan umum. Nah, walau nanti kamu bisa dimutasi ke tempat lain loh itu, atau bisa dipecat loh itu. Nah, kan mur itu pahit toh, mau misalnya mengalami kepahitan seperti itu. Ya jangan, tetap harus hati-hati. Kulil haqqa walau murah itu misalnya begini. Kalau masalah korupsi misalnya, kalau itu melibatkan anggota keluarga ya anggota keluarganya itu harus diproses juga. Murah itu. Nah, kulil haqqo walau murah itu. Jangan karena keluarganya lalu ditutup-tutupi. Nah, tidak boleh kalau begitu. Nah, ya maksudnya begitu. Baik, itu Mas Adit, saya kira jawabannya. Maaf Pak Ustadz, makasih atas penjelasannya. Sangat jelas sekali. Jazakallah khairan. Saya kembalikan ke Pak Tut. Silakan Pak Tut.
Pak Dit. Ya, Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustadz, dari Ibu Astri. Bagaimana sikap kita sebagai Muslim ketika menjadi korban fitnah atau berita bohong, Ustadz? Perlukah kita bertabayun kepada yang membuat fitnah tersebut, korban yang tabayun, Ustadz? Bagaimana adab tabayun itu sendiri, Ustadz? Jazakallahu khairan katsiran, Ustadz. Iya, jadi memang ada Al-Qur'annya ya. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fatakum nadimin. Jadi kalau datang kepadamu seorang fasik yang membawa berita. Nah, jadi seorang fasik itu berarti kan orang fasik kan orang tidak baik ini, punya tujuan-tujuan tersembunyi. Dia membawa berita, maka harus ditabayun. Ini ceritanya kan Nabi Muhammad itu mengirim orang untuk mengambil zakat dari satu kaum. Nah, ketika dia mau sampai di kampung itu, dia lihat di sana orang sudah pada berkumpul. Lalu, orang yang diutus Nabi ini pulang, melaporkan kepada Nabi bahwa orang-orang itu mau memberontak. Nah, kan gitu ceritanya. Maka Nabi kemudian mengirim orang lain lagi, Ali bin Abi Thalib, dikirim ke sana untuk mengecek kebenaran berita. Gitu ceritanya. Nah, setelah dicek kebenaran beritanya, ternyata sebelum sampai di situ Ali mendengar azan. Nah, lalu dia masuk ke situ, orang-orang itu ternyata menyambut dengan sangat hangat dan malah berkata kepada Ali, kenapa utusan Nabi nggak segera datang, padahal kami sudah siap membayarkan zakat. Nah, jadi orang pertama yang diutus oleh Nabi itu sudon kepada orang di situ, menduga. Nah, kan gitu, menduga, dan dugaannya itu tidak benar. Justru orang itu mau menyambut dengan senang hati kedatangan utusan Rasul. Nah, dia menyimpulkan ini mau berontak, ini mau bunuh dan sebagainya itu. Kalau Nabi kemudian mengambil putusan karena ini orang mau berontak, dikirim tentara ke situ, kan dampaknya serius itu. Nanti terjadi Nabi memerangi umat Islam sendiri yang mereka tidak mau berontak kan. Nah, maka ditabayun oleh Nabi, oh ternyata malah sebaliknya, orang-orang di situ itu malah bersiap-siap untuk membayar dan menyambut utusan Nabi itu dengan baik. Nah, jadi berita yang sampai kepada kita itu harus ditabayun. Nah, tabayun itu ya klarifikasi kepada sumbernya. Atau kalau enggak kepada yang bawa berita. Nah, yang bawa berita ini benar enggak ini? Jangan-jangan dia hanya bikin-bikin saja. Nah, itu tabayun itu kayak gitu. Klarifikasi itu seperti itu. Nah, gitu. Jadi jangan cepat-cepat kita percaya atau a priori menolak, tidak boleh itu. Jadi harus diklarifikasi lebih dahulu. Nah, ini terutama kalau berkaitan dengan suami istri, ini kalau tidak tabayun biasanya timbul masalah yang serius ini, ya, gitu. Nah, apalagi ini sumbernya dari orang yang tidak suka sama kita. Nah, biasanya beritanya buruk-buruk ini. Nah, harus ditabayun itu. Nah, kan banyak ini orang jatuh hanya gara-gara berita bohong seperti itu. Nah, ditabayun sebelum memberi putusan terhadap persoalan itu. Nah, yang saya tabayun, klarifikasi, di cross check kepada sumber-sumber berita. Memang sekarang ini tabayun itu agak sulit karena berita itu berseliweran. Kita lebih baik diem. Kalau kita dapat berita-berita itu, tidak usah diteruskan, hapus saja. Nah, aman kita. Wong meneruskan, dampak buruknya lebih banyak. Nah, tidak ada manfaatnya. Jadi harus mempertimbangkan maslahatnya ada atau tidak ada. Nah, gitu ya. Sampai pada kita di-cut. Nah, udah dihapus. Kita jangan menjadi transmitter berikutnya. Memperpanjang berita bohong kepada orang lain. Ya, itu tabayunnya gitu. Ya, sekarang tabayun bisa ditelepon toh yang bersangkutan itu. Nah, gitu, di cross check. Saya kira begitu ya. Baik, Bu Astri, cukup jelas. Ya, mikrofon Bu Astri kayaknya nggak kedengaran.
Baik Ustadz, dengan berakhirnya paparan dari pertanyaan dari Bu Astri tadi, maka untuk kajian pada hari ini, mengingat waktu sudah hampir masuk jam 12, mungkin ada baiknya kita untuk menutup kajian ya Ustaz. Sebelum menutup kajian, mungkin ada baiknya kita menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf jika ada kesalahan murni dari saya, dan jika kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.